Saya Pendeta HKBP Paruluhan Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 10 Januari 2022, tertulis dalam Kitab Sepanya pasal 3 ayat 9, demikian bunyinya. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bibir yang memuji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bibir adalah bagian tubuh dari manusia yang bergerak ketika sedang berbicara, dan mata orang lawan bicara jika kita berhadapan akan melihat gerakan bibir juga di saat seseorang itu sedang berbicara. Bibir juga merupakan bagian tubuh yang ikut serta ketika seseorang itu makan dan minum. Bibir yang bersih membuat tubuh kita menarik dan enak dipandang. Namun jika bibir kita kotor, maka kita pun merasa kurang enak dan yang memandang kita juga tidak tertarik. Orang Batak bilang latapon bibirnya, kira-kira begitu. Selain itu, jika kita mau jujur, salah satu bagian tubuh yang sering membuat kita berdosa adalah bibir atau mulut kita. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena kita seringkali mengucapkan kata-kata atau kalimat yang sia-sia, lain di bibir, lain di hati. Demikian syair sebuah lagu. Seringkali bibir manusia, apalagi bibir seorang wanita, sangat berbahaya dalam menjaga keutuhan persatuan dan juga persaudaraan. Hal tersebut kita bisa lihat bagaimana para ibu-ibu berkumpul menggosipkan seseorang atau sesuatu ketika mereka berkumpul, bahkan perkumpulan itu bisa menjurus kepada menghakimi atau memfitnah orang lain. Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikianlah bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan tidak mempergunakan bibirnya sebagaimana mestinya, yaitu untuk memuji Tuhan dan menyatakan kebenaran. Sebaliknya bangsa Israel mengucapkan perkataan yang tidak menghargai Tuhan. Mereka menghujat nama Tuhan karena mereka menderita, padahal penderitaan mereka itu adalah akibat dosa-dosa mereka sendiri. Jika bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan saja seperti itu, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mengenal Tuhan? Dalam nats hari ini, Nabi Sepanya menyatakan bahwa Tuhan akan memberikan bibir yang bersih kepada bangsa-bangsa. Artinya tidak hanya kepada bangsa Israel, dengan tujuan agar mereka bisa memanggil nama Tuhan dengan benar dan beribadah kepada Tuhan dengan benar juga. Bibir yang bersih yang diberikan Tuhan itu artinya tidak ada lagi kebohongan atau dusta yang diucapkan dan tidak ada lagi kata-kata yang menipu. Sebaliknya yang ada adalah bibir yang menyembah Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita memiliki bibir yang bersih? Apakah bibir kita lebih banyak bergosip hal-hal yang negatif tentang orang lain?
Apakah bibir kita lebih banyak membahas hal-hal yang sia-sia, membahas togel misalnya, membahas nomor, daripada kita membahas firman Tuhan? Bibir kita berbicara tentang politik, kalau kita di lapo lapangan politik, tetapi kita enggan berbicara tentang kehidupan bergereja. Kita merasa bosan ketika berbincang-bincang tentang firman Tuhan. Tuhan memberikan bibir yang bersih, yang tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita saat ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita, saudara-saudaraku, menggunakan bibir kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Setiap kata-kata yang keluar dari bibir kita, dari mulut kita, adalah kata-kata yang menguatkan iman setiap orang yang mendengarnya, memberikan penghiburan kepada orang-orang yang berduka, dan memberikan motivasi dan semangat kepada orang lain. Karena itu, milikilah bibir yang memuji Tuhan. Dengan demikian, diri kita dan setiap orang di sekeliling kita menjadi orang yang hidupnya beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan buku Ende nomor 15 ayat 1, Aut Nasaribu Haliganda. Aut Nasaribu Haliganda, saringarni soaraki, naing nasa gogo bahenoku, memuji debatatai, pabo alas ni rohaki, hinorhoni pambanai. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kami dari hari yang lampau hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang menjaga kami senantiasa, menjaga mulut dan bibir kami untuk selalu mengeluarkan pujian hanya kepada Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang menyenangkan, yang memotivasi, menghibur setiap orang yang mendengarkannya, yang menguatkan, meneguhkan orang-orang yang mendengarkan setiap perkataan kami. Yalah Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan dalam satu hari ini. Di dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir. Kami berdoa, dimanapun saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Dimanapun saudara-saudara kami saat ini yang sedang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Bersihkan rumahmu, bersihkan pekaranganmu, bersihkan hatimu. Tetap berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.